buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema tahajud, udah niat tapi kok berat. Nah sekarang aku mau bertanya terlebih dahulu sama Ustadz Syam, izin bertanya Ustadz. Ustadz, orang tuh ya di mana-mana pasti harus dikasih bukti dulu, harus dikasih lihat dulu biar percaya, biar dia mau melakukan gitu. Nah pertanyaanku adalah, emang ada ya bukti nyata dari tahajud itu dan apakah akan terlihat langsung atau bagaimana nih Ustadz? Silahkan penjelasannya. Adik guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Namun tanda-tanda kebesaran Allah ini hanya terlihat bagi orang-orang ulil albab, mereka yang berakal atau mau memikirkannya. Kemudian Allah sebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu tanda-tanda kebesarannya hanya terlihat oleh orang-orang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun sedang berbaring. Maka jangan pernah kita mengatakan saya yang sholat tahajud jauh lebih mulia daripada yang tidur. Belum tentu. Bisa jadi yang sedang berbaring justru sebelum tidurnya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi yang bangun tahajud karena lagi ada utangnya, lagi ada masalahnya. Bisa jadi dia bangun tahajud karena dia lagi dimusuhin sama orang. Bisa jadi dia bangun tahajud bukan ikhlas lillahi ta'ala. Maka Allah sebutkan mereka yang berakal adalah mereka yang mengingat Allah baik berdiri, duduk ataupun sedang berbaring. Kemudian ada ibadah yang tidak kalah penting daripada berzikir mengingat Allah, yaitu wayatafakkarun, memikirkan, atau bahasa agamanya bertafakkur. Ibu-ibu dari Cirebon jauh-jauh ke Jakarta datang ke studio Islam itu indah. Salah satu ibadahnya adalah tafakkur. Subhanallah, ternyata studio itu dingin ya. Bagaimana nanti dinginnya itu kalau orang masuk neraka yang dinginnya menggigil itu sampai membunuh. Di studio saja kita sudah menggigil kedinginan sampai lupa pertanyaannya. Tuh. Kedinginan dia, subhanallah. Maka ketika orang bangun, ketika orang merasakan nikmat tahajud, bisakah orang tersebut merasakan bukti-bukti tanda kebesaran Allah? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara bertafakkur, memikirkan. Kok bisa ya saya bangun malam ini? Kok bisa ya di antara daripada orang-orang yang tidur saya bisa bangun, saya bisa memandang bintang-bintang yang ada di langit. Makanya tadi ajarin guru kita Ustadz Maulana bahwa 15 menit sebelum subuh itu udah waktunya taubat, udah waktunya berzikir dan juga udah waktunya bertafakur. Nabi kalau dekat waktu subuh, kebiasaannya Rasulullah SAW itu memandang ke langit sambil membaca inna fi khalqis samawati wal ar yang tadi kami bacakan sampai daripada akhir surah Ali Imran, di antara untuk bertafakur memikirkan. Ya Allah, mikirin apa? Mikirin akhirat tentunya, bukan mikirin dunia. Mikirin akhirat, saya hari ini dosanya apa ya? Saya hari ini amalnya berapa ya? Ya Allah, hari ini lebih banyak bergibahnya dibandingkan beramalnya. Hari ini lebih banyak dosanya dibandingkan pahalanya. Kalau itu bertafakur. dicatat gitu ya, betul. catatan, Dan itu adalah sebuah bukti nyata daripada keindahan orang-orang yang bangun di waktu malamnya. Allah Ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz penjelasannya. Tepuk tangan jamaah. Nah jamaah masih banyak banget nih pertanyaan dari jamaah yang di studio tapi belum terjawab. Ya udah kalau gitu kita langsung masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Oh iya, aku inget
Di segmen sebelumnya tadi baru aja disinggung sama ibu yang sebelah sana tadi tuh yang bisik-bisik. Katanya beliau itu takut melakukan tahajud. Sebenarnya niatnya udah ada. Cuma takutnya adalah ketika mau berwudu di kamar mandi takut ada yang ngeliatin gitu. Takut ada bayang-bayang gitu. Nah aku mau tanya nih sama Ustadz Maulana. Gimana tuh Ustadz? Gimana caranya biar kita fokus pikirannya biar nggak mikirin aneh-aneh gitu. Silahkan penjelasannya. Ya, Masya Allah pertanyaannya menarik juga nih. Dan gara-gara, ya nggak usah lah kita gara-gara siapa ya. Gara-gara setan atau apalah. Dengerin baik-baik. Saya aja kadang-kala agak ada ketakutan. Kan sendiri. Tengah malam kita bangun tahajud. Solusi saya itu biasanya menyalain murattal. Ngaji. Jadi saya bangun dulu, habis itu nyalain murattal. Dengar, baru saya ke tempat berudu dan sebagainya. Baru sholat. Bahkan sayup-sayup suara murattal itu tetap ada. Karena kan ada ketakutan juga karena malam. Namanya juga malam kan pasti ada gangguan. Nah ternyata ada tipsnya. Tips yang paling bagus supaya tidak ketakutan untuk tahajud. Karena tengah malam. Yang kita lakukan adalah yakin keimanan kita yang membuat kita berani. Takutnya hanya sama Allah. Apalagi ridho, bukan dipaksa, terpaksa dan sebagainya. Pasti enak tahajudnya. Dan ada namanya persiapan. Salah satunya yang saya lakukan itu, mempersiapkan dengan membunyikan murattal dan sebagainya. Supaya saya enak ibadahnya. Itu persiapan. Kemudian lama-lama terbiasa. Sudah tidak lagi membunyikan murattal. Langsung aja sholat. Karena sudah terbiasa. Tapi yang paling aman kita lakukan seperti ini. Kalau Anda yakin banyak ada setan, kenapa Anda tidak yakin ada malaikat? Itu aja. Ada setan, ada setan, ada setan. Kenapa tidak yakin ada malaikat? Bener ya. Dan yang paling enak adalah kata Habib Nabil, mengingatkan kita ketika kita takut setan, yakinkan bahwa kita ini adalah khalifah. Masya Allah. Pemimpin. Setan takut. Iya. Karena kita pemimpin. Tuh. Sudah. Begitu ya Bu ya. Begitu ya Bu. Cukup jelas ya Bu ya. Jelas ya Bu. Ibu siapa namanya? Ibu Maina. Masya Allah. Tepuk tangan jamaah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Bener juga ya. Masya Allah. Nah siapa nih? Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo tunjuk tangannya. Tunjuk tangannya. Ibu mau nanya? Ibu yang di sebelahnya nih. Kenapa Bu? Takut sama apa Bu? Tikus ya Bu? Apa? Oh beda lagi pertanyaannya. Silahkan Bu kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Nama saya Ibu Kaniri dari Majelis Taklim Baitul Karomah, Desa Bungkolor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan jamaah. Silahkan Ibu pertanyaannya. Tanya dong Ustadz Habib. Silakan boleh. Apakah sholat tahajud itu mendapat kemuliaan di akhirat? Dan kemuliaan seperti apakah? Apakah seperti ulama atau seperti sahabat Nabi? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaan yang paling bagus. Iya bagus sih. Silakan Habib kalau gitu penjelasannya. Ya akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita selalu berharap kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dekat dengan orang-orang yang alim, dekat dengan orang yang saleh. Apakah kita salat tahajud akan dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan orang-orang yang saleh, dekat dengan orang-orang yang alim, dekat dengan mereka para minan nabiyyin wasiddiqin wasudawi salihin? Tentunya. Kan kalimatnya gini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita berharap berada di jalan orang atau manusia yang Allah berikan kenikmatan. An'amallahu alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin wa husna ulaika rafiqan dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi aliman. Yang tentunya mereka Allah kasih kenikmatan di dalamnya nabi, siddiq, suhada, salihin. Orang yang dekat dengan Allah, yang rajin tahajudnya. Kenapa? Karena mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus siyam ba'da syahrul Ramadan, syahrullahil muharram. Wa afdhalus salah ba'dal faridah, salatul lailah atau salat malam atau salatul lail. Jelas di sini kita harus memahami sebaik-baiknya puasa,
setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Dan sebaik-baiknya salat atau salat wajib adalah salatul lail atau salat malam. Sebaik-baiknya mereka yang mengerjakan ibadah tentunya di waktu sepertiga malam ini adalah waktu terbaik, yakni melakukan salat tahajud. Kan sebaik-baiknya salat adalah salat wajib. Dan setelah wajib yang paling baik adalah salat qiyamul lail atau salat malam. Salat malam berarti mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya salat tahajud adalah mereka manusia yang terpilih. Wahai manusia, sebarkanlah salam, jalinlah silaturahmi, berilah makan kepada istrinya, keluarganya, yang fakir, yang miskin. Salatlah di waktu malam. Manusia yang lain tidur, dia salat. Tentu kalian akan masuk ke dalam mana? Surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan. Kalau kalimat di sini adalah masuk dengan dalam surganya Allah yang dalamnya penuh dengan kenikmatan ataupun keselamatan, berarti kita tergolong dari golongan tadi tuh. Orang-orang yang soleh, orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah. Karena apa? Karena kita berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya, mungkin gak kita berada dalam kedudukan yang tertinggi? Mungkin. Tapi ingat, sholat tahajudnya karena Allah Subhanahu wa taala dan yakin berharap akan ridhonya Allah. Tahajud ini bukan perkara gampang, susah. Jangankan tahajud, subuh aja susah. Apalagi yang sunnah. Tahajud ini kan sunnah. Wajibnya itu kan 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh susah, apalagi tahajud. Kalau subuh udah gampang atau subuh udah mudah, maka tahajud pun akan lebih mudah. Kuncinya apa? Menjalankan 5 waktu dengan baik dan benar. Kalau bisa tepat waktu, maka tahajudnya akan didekatkan dengan kita. Tahajud ini makhluk Allah. Ya kan? Selain daripada Allah, kalau kita belajar ilmu tauhid di dalam Al-Qidatul Ijmaliyah, maka selain daripada Allah adalah makhluk. Dan berharap akan dekat dengan makhluknya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang paling mudah, kalau kita udah dekat sama Allah, menjalankan perintah Allah, mudah ngapain aja. Jangankan tahajud, umroh pun bisa setiap tahun. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Habib, terima kasih banyak penjelasannya, tepuk tangan dong jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang nih aku mau ngasih kesempatan terakhir nih untuk jamaah di studio yang masih mau bertanya. Tunjuk tangan, siapa yang mau tanya? Tunjuk tangan. Ibu yang kacamata sebelah sini deh. Kayaknya udah penasaran banget nih. Silakan Bu, pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Warmi dari Majelis Taklim Baitul Karomah Desa Bungkok Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Masya Allah, tepuk tangan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, mau bertanya ke Ustadz Sam. Siap Ibu. Selain dekat dengan Allah, katanya tahajud itu bisa membuat ibu-ibu seperti kita semakin cerah wajahnya Ustadz. Emang mau? Mau. Makin cerah mau? Mau. Mau cerah atau putih? Ya cerah ya putih. Mau glowing? Mau glowing? Glowing. Oh, kayak lampu pijar. Masya Allah. Sekian saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi namanya siapa Bu? Haji Warmi. Ibu Warmi, Haji Warmi. Rajin tahajud? Biar cerah mukanya ya Bu, glowing. Masya Allah. Silakan Ustaz penjelasannya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Surah Al-Fath ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ada tanda-tanda di wajah orang-orang yang rajin ruku, sujud, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus orang-orang yang menjaga setiap sujud-sujud tahajudnya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terdapat tanda-tanda sujud di wajahnya orang-orang yang senantiasa menjaga sunnah Nabi SAW. Yang mana itu tanda-tanda sujud? Maka dikatakan oleh guru-guru kita, tandanya orang yang rajin sujud itu satu, tidak suka nyakitin orang. Itu tanda sujud tuh. Orang rajin sujud nggak bakal nyakitin orang. Tanda-tanda sujud kelihatan, orang rajin sujud itu nggak bakal nipu orang. Kalau jualan jujur. Kemudian apalagi tanda-tanda orang sujud itu enggak suka nyalahin orang, enggak suka ngomongin orang, enggak suka fitnah orang, enggak suka nyakitin istrinya, enggak suka nyakitin anaknya, enggak suka nyakitin suaminya, enggak suka ngelawan orang tua. Itu yang disebut bekas-bekas sujud. Jadi bukan bekas-bekas sujud yang hanya tampak dengan warna yang ada di dahi, bukan. Tapi bekas sujud itu adalah bagaimana dia cerah wajahnya. Setiap kita memandangnya dia mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada loh orang-orang kayak gitu, Bu. Ibu. Bu. Ada orang wajahnya ndak putih-putih banget. Kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia ndak putih-putih banget gitu. Ada orang tidak seputih Korea mukanya. Tapi kalau kita lihat mukanya, ingat kita sama Allah. Kita lihat mukanya Pak Haji, Masya Allah Pak Haji itu setiap pulang masjid bercahaya mukanya. Padahal kulitnya mohon maaf tidak cerah-cerah banget. Masya Allah. Tapi wajahnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut bahwasanya sesungguhnya salat malam itu memberikan sinar yang tampak pada wajahnya orang yang senantiasa menjaga salat tahajudnya. Jadi bukan putih glowing, bukan. Putih glowing banyak orang kafir putih glowing. Banyak orang tidak sholat putih glowing. Tapi yang disebutkan adalah wajahnya itu bercahaya dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Ibu sudah cukup jelas ya Bu. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dong jamaah. Terima kasih banyak Ustaz Syam penjelasannya. Masya Allah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita masih memberikan kesempatan nih untuk jamaah yang masih mau bertanya. Jadi tetap di Islam itu Indah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.